Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rafika dan teman-teman semua. Sebelumnya apa kabar nih? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 10 akan membahas mengenai pembentukan konsep, logika, dan pengambilan keputusan. Kami kelompok 10 beranggotakan saya sendiri Anggia Makfira NIM 17 dan dua rekan saya Alivia Nafasa Budianto NIM 9 dan Alfiana Megadewi NIM 12. Mungkin teman-teman penasaran, apa sih yang bakalan dibahas oleh kelompok ini? Nah, jadi kelompok kami akan membahas mengenai 4 hal. Yang pertama, pembentukan konsep, yang kedua logika, yang ketiga pengambilan keputusan, dan yang terakhir pembuatan keputusan dan rasionalitas. Pasti teman-teman udah penasaran kan ya? Oke, jadi langsung disimak ya. Yang pertama mengenai pembentukan konsep. Pembentukan konsep berkaitan dengan pengasahan sifat-sifat yang sesuai dengan kelas objek atau ide. Definisi awal konsep adalah penggambaran mental, ide, atau proses. Konsep didefinisikan dalam ciri-cirinya, salah satunya adalah karakteristik suatu objek atau kejadian yang juga merupakan karakteristik objek atau kejadian yang lain. Berdasarkan sudut pandang kognitif, dasar untuk menerima sebuah karakteristik sebagai sebuah ciri adalah subjektif. Maka determinasi ciri kritis dari sebuah objek atau ide adalah penggunaan sesuai keadaan. Selanjutnya, asosiasi. Prinsip asosiasi adalah teori yang tertua dan paling berpengaruh dalam pembentukan konsep. Prinsip asosiasi mendalilkan bahwa pembelajaran konsep merupakan hasil dari yang pertama, menguatkan pasangan tepat dari sebuah stimulus dengan respon yang mengidentifikasikannya sebagai sebuah konsep. Yang kedua, non-penguatan, pasangan yang tidak tepat dari sebuah stimulus dengan respon untuk mengidentifikasikannya sebagai konsep. Kemudian, pengujian hipotesis. Pada tahap awal dalam pembentukan konsep, yaitu memilih hipotesis atau strategi yang konsisten dengan objek penyelidikan. Misalnya ketika kita ingin menemukan sesuatu, pasti prosesnya meliputi pembentukan prioritas-prioritas. Sebagai contoh, sebagai seorang peneliti mungkin akan mengatur urutan dalam bereksperimen, atau seorang pengacara yang mungkin akan menanyakan serangkaian pertanyaan. Nah, partisipan boleh memilih strategi apapun dalam pembentukan konsep untuk menyertakan pemindaian dan pemusatan, yang mana memiliki subtipenya masing-masing, yang akan dijelaskan selanjutnya. Berikut adalah subtipe-subtipenya. Yang pertama adalah pemindaian simultan. Jadi di sini partisipan memulai dengan seluruh hipotesis yang ada dan mengeliminasi yang tidak dapat dipertahankan. Yang kedua, pemindaian berturut-turut. Partisipan memulai dengan hipotesis tunggal, kemudian mengembangkannya jika berhasil. Tapi jika tidak, partisipan akan menggantinya dengan hipotesis lain berdasarkan pengalaman sebelumnya. Yang ketiga adalah pemusatan konservatif. Di sini, partisipan memformulasikan hipotesis, fokus memilih kejadian positif, yang kemudian membuat urutan penyusunan kembali dengan memperhatikan ciri yang mana menjadi positif dan mana yang menjadi negatif. Yang terakhir adalah kemungkinan fokus. Nah, ini dikarakterisasikan dengan mengganti lebih dari satu ciri dalam waktu yang sama. Dari keempat strategi tersebut, pemfokusan konservatif yang menjadi paling efektif, karena teknik memindai hanya memberikan tingkat kesuksesan marginal. Dalam model Brunner ini terdapat kesulitan, yaitu mengasumsikan partisipan berpegang teguh pada satu strategi, di mana secara aktual partisipan berada dalam kebimbangan dan berpindah-pindah di antara beberapa strategi selama menjalankan tugas.
Selanjutnya, logika. Mungkin kita udah sering dengar kata-kata logika. Tapi sebenarnya apa sih logika itu? Sebelumnya, kita ketahui bahwa berpikir adalah proses umum untuk menentukan sebuah isu dalam pikiran. Sedangkan logika adalah ilmu berpikir. Walaupun dua orang dapat berpikir terkait hal yang sama, dan mereka mendapatkan kesimpulan yang keduanya tuh diraih melalui pemikiran, tapi mungkin akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Yang satu logis, dan yang lain tidak logis. Berpikir dan logika telah menjadi subjek spekulasi untuk waktu yang lama. Sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu, Aristoteles memperkenalkan suatu sistem penalaran atau validasi argumen yang biasa dikenal sebagai silogisme. Nah, mungkin teman-teman sering juga ya dengar kata-kata silogisme. Nggak asing ya di telinga. Nah, sebuah silogisme memiliki 3 langkah, yaitu sebuah premis mayor, premis minor, dan konklusi. Untuk mendapatkan sebuah konklusi, maka penalaran silogistik itu harus diakui valid atau benar ketika premis-premisnya akurat dan bentuknya benar. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai silogisme. Jadi, terdapat bentuk dasar dari silogisme. Seperti yang teman-teman bisa lihat di PPT, terdiri dari 3, yaitu yang pertama premis mayor. Seluruh M adalah P, misalnya seluruh jemaat gereja itu jujur. Yang kedua, premis minor. Seluruh S adalah M. Seluruh politisi adalah jemaat gereja. Maka konklusinya adalah seluruh S adalah P. Jadi, seluruh politisi jujur. Maksud P di sini adalah predikat konklusi dan S adalah subjek konklusi. Premis mayor menghubungkan predikat konklusi dengan hubungan tengah, dan konklusi menghubungkan subjek dengan predikat konklusi. Selanjutnya, penggambaran silogistik. Terdapat 4, yaitu rantai depan, rantai stimulus, keseimbangan respon, dan rantai belakang. Terdapat juga tipe kalimat yang digunakan dalam silogisme. Yang pertama, semua S adalah P, misalnya seluruh psikolog itu bijak. Yang kedua, tidak ada S yang P. Contohnya tidak ada riset buruk yang dipublikasikan. Yang ketiga, beberapa S adalah P. Misalnya beberapa wakil rakyat jujur. Yang terakhir, beberapa S bukan P. Contohnya beberapa profesor tidak kaya. Selanjutnya, misalkan ada sebuah pernyataan bahwa Bill lebih tinggi dari Jeff, dan Jeff lebih pendek dari Ryan. Apakah Bill lebih tinggi dari Ryan? Nah, beberapa orang mengerjakan permasalahan ini dengan penggambaran tinggi relatif dari Bill, Jeff, dan Ryan, juga sebagai contoh bagaimana orang-orang dapat menggunakan pemrosesan visual atau verbal. Konklusi yang dihasilkan ini melalui proses penalaran yang disebut penalaran deduktif. Hal ini merupakan teknik logis di mana konklusi terkait digambarkan dari lebih banyak prinsip dasar. Johnson Laird, mohon maaf apabila penyebutannya salah, telah mengidentifikasikan 4 kemungkinan dalam studi ilmiah tentang logika deduktif. Yang pertama adalah kesimpulan relasional, yaitu berdasarkan perangkat logis dari hubungan sebagai misalnya lebih dari, di sebelah kanan dari, dan setelah. Yang kedua, kesimpulan preposisional, yaitu berdasarkan negasi dan dalam koneksi seperti jika, atau, dan. Yang ketiga, silogisme, yaitu berdasarkan pasangan premis yang masing-masing berisi pemberi sifat tunggal, seperti seluruh atau sebagian. Yang terakhir, menjumlahkan kesimpulan kuantitatif,
yaitu berdasarkan premis yang berisi lebih dari satu kesimpulan. Dari keempat kemungkinan tersebut, terlibat dalam pengambilan keputusan dan telah diformalisasikan oleh para ilmuwan logis ke dalam sejenis kalkulus predikat, yang merupakan cabang dari logika simbolis yang menjelaskan terkait relasi antara preposisi dan struktur internalnya. Simbol digunakan untuk menggambarkan subjek dan predikat preposisi. Berikut contoh kesimpulan relasi dan logika. Misalnya, seorang teman mengunjungi Institut Seni Chicago dan mengemukakan tentang hasil kunjungannya. Di satu ruang terdapat lukisan Van Gogh X, lukisan Renoir Y, dan lukisan Degas Z. Lukisan Van Gogh berada di kanan lukisan Renoir, dan lukisan Degas berada di kiri lukisan Renoir. Nah, pertanyaannya, apakah lukisan Van Gogh berada di kanan lukisan Degas? Mungkin berdasarkan pemikiran singkat, maka akan menjawab jawabannya itu iya. Nah, tapi bagaimana kita bisa memunculkan jawaban tersebut dan apa aturan kognitif yang dapat mendeskripsikan logika tersebut? Jadi, terdapat sebuah model oleh Johnson Laird tadi yang kemudian digeneralisasikan untuk masalah serupa yang lainnya gitu, berbunyi untuk setiap XY, jika X berada di kiri Y, maka Y ada di kanan X. Untuk setiap X, Y, Z, jika X berada di kanan Y dan Y berada di kanan Z, maka X ada di kanan Z. Selanjutnya, dari bagian logika yang kedua ada penalaran silogistik. Ada dua penyebab kesalahan ketika membuat kesimpulan dari suatu argumen dalam penalaran silogistik. Yang pertama adalah bentuk. Misalnya pada bentuk pernyataan, semua A adalah B, semua C adalah B, jadi seluruh A adalah C. Dengan bentuk pernyataan yang seperti itu, tentu kita akan mudah dalam membuat kesimpulan. Tetapi jika setiap hurufnya kita ganti dengan kata-kata, misalnya huruf A kita ganti dengan simpatisan Partai Republik, huruf C diganti dengan simpatisan Partai Demokrat, dan huruf B diganti dengan manusia, maka pernyataannya akan menjadi seperti ini. Semua simpatisan Partai Republik adalah manusia, semua simpatisan Partai Demokrat adalah manusia. Oleh karena itu, semua simpatisan Partai Republik adalah simpatisan Partai Demokrat. Nah, kesimpulan yang didapatkan setelah kita mengganti hurufnya dengan kata-kata sedikit aneh bukan? Padahal kita tahu bahwa simpatisan Partai Republik dan simpatisan Partai Demokrat itu jelas sangat berbeda. Maka dari itu, dalam hal ini bukan hanya sekedar masalah mengganti huruf dengan kata-kata, tetapi kata tersebut harus bermakna bagi kita agar kesimpulannya juga lebih dapat diterima. Selanjutnya, terdapat dua efek yang berkaitan dengan menyimpulkan suatu argumen. Yang pertama adalah efek atmosfer, yaitu kecenderungan untuk menerima atau menolak suatu argumen berdasarkan bentuknya, sehingga tingkat penerimaan argumen dapat dipengaruhi oleh cara argumen tersebut diajukan. Contohnya ada sebuah pernyataan, beberapa orang tua adalah ilmuwan, semua ilmuwan adalah sopir. Nah, kita cenderung akan menyimpulkan bahwa beberapa orang tua adalah sopir. Padahal terdapat simpulan valid lainnya, yaitu beberapa sopir adalah orang tua. Tetapi karena bentuk dari pernyataan tersebut ialah A, B, B, C, dan kita tahu jika bentuknya seperti itu, kesimpulannya akan AC. Mungkin jika kita mengubah bentuk dari pernyataan tersebut menjadi bentuk BACB, yaitu beberapa ilmuwan adalah orang tua, semua sopir adalah ilmuwan, maka kesimpulan yang kita dapatkan barulah CA, yaitu beberapa sopir adalah orang tua.
Yang kedua adalah efek keabsahan. Keterkaitan sendiri mengacu pada bagaimana dua tindakan membentuk sebuah hubungan dengan mudah atau alami. Contoh premis dalam silogisme logis yang memiliki gambaran kuat, misalnya seperti pernyataan, jika seorang pria ingin donat polos, maka bla 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 bla. Sedangkan pernyataan, jika seorang wanita ingin menyusun kembali struktur perusahaan, maka bla 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 merupakan premis dengan gambaran yang lemah. Kemudian, jika ada pernyataan, seperti jika seorang pria mengajak Golden Retriever berjalan-jalan, maka dia menjadi kesal karena gigitan serangga. Pernyataan tersebut termasuk ke dalam contoh keterkaitan kuat dan lemah. Karena kedua kalimat tadi sama-sama memiliki gambaran yang jelas, tetapi jika mereka berdua digabungkan, hubungan mereka atau keterkaitan mereka tidak begitu jelas. Nah, pada efek keabsahan ini terdapat 4 kemungkinan kombinasi premis yang telah digunakan dalam permasalahan silogistik. Yang pertama, gambaran kuat dengan keterkaitan kuat. Yang kedua, gambaran kuat dengan keterkaitan lemah. Yang ketiga, gambaran lemah dengan keterkaitan kuat. Dan yang keempat adalah gambaran lemah dengan keterkaitan lemah. Dari sebuah hasil penelitian ditemukan bahwa silogisme dengan premis yang gambaran dan keterikatannya sama-sama kuat dapat dipecahkan jauh lebih mudah daripada silogisme dengan bentuk lain. Oke, selanjutnya masuk ke penyebab kesalahan dalam membuat kesimpulan yang kedua, yaitu dalam hal isi. Mengubah isi argumen sementara... Oke, selanjutnya masuk ke penyebab kesalahan dalam membuat kesimpulan yang kedua, yaitu dalam hal isi. Mengubah isi argumen sementara tetap mempertahankan bentuknya telah menjadi alat yang berguna dalam analisis proses penalaran. Sebagai contoh, dalam sebuah pernyataan, semua manusia bisa mati. Sokrates adalah manusia, oleh karena itu Sokrates bisa mati. Kemudian, jika kita coba untuk ubah isi argumennya dan tetap mempertahankan bentuknya menjadi semua manusia bermoral, Hitler adalah manusia, oleh karena itu Hitler bermoral. Nah, kita hanya mengubah isi dari argumennya, tapi kenapa untuk silogisme yang kedua rasanya agak berat ya untuk diterima kesimpulannya? Nah, hal itu disebabkan karena walaupun silogisme benar, sehingga kesimpulannya juga benar, tetapi memang kadang kita temukan bahwa kesimpulan mungkin lebih sulit diterima daripada kesimpulan yang lain. Walaupun premis dari silogisme itu benar, sehingga kesimpulannya juga pasti benar, tetapi memang terkadang kita menemukan bahwa suatu kesimpulan mungkin lebih sulit untuk diterima daripada kesimpulan yang lain. Hal itu disebabkan oleh keabsahan pernyataan silogistik mengenai suatu hal bisa jadi merupakan refleksi dari isi memori jangka panjang seseorang. Baik, melanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya mengenai pengambilan keputusan. Yang pertama akan kita bahas adalah mengenai penalaran induktif. Penalaran induktif biasanya kesimpulannya dinyatakan secara implisit atau eksplisit dalam konteks pernyataan kemungkinan. Sebagai contoh untuk penalaran induktif, misalnya kita dihadapkan dengan sebuah situasi di mana kita harus memilih satu universitas di antara 4 universitas yang menerima kita. Rinciannya sebagai berikut. Yang pertama, universitas swasta yang besar, universitas swasta yang kecil, universitas negeri yang sedang-sedang saja, dan universitas negeri yang besar. Bagaimana kita harus memutuskan kemana kita akan berkuliah? Salah satu metode yang dapat kita gunakan untuk membantu memutuskan sebuah situasi yang kita hadapi adalah dengan mengevaluasi setiap pilihan yang tersedia dengan memberikan nilai relatif pada aspek-aspek yang kita berikan. Dalam hal memutuskan universitas tadi, kita memberikan dimensi aspek yaitu kualitas pengajaran, biaya, jarak dari rumah, kesempatan sosial, dan prestis.
Masing-masing aspek itu kita beri nilai antara 0 sampai 10. Yang kemudian dapat dimasukkan ke dalam sebuah tabel untuk membantu kita melihat bagaimana hasilnya. Meskipun metode yang kita gunakan tadi termasuk cara praktis untuk memecahkan sebuah masalah, terkadang dalam kehidupan nyata membuat keputusan pasti dalam sebuah permasalahan tidak semudah itu. Dalam kehidupan nyata, beradu argumen kecil merupakan hal yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti contoh yang terdapat di dalam slide. Dari sebuah penelitian yang mencoba untuk menguraikan komponen dari dialog argumentatif, didapatkan beberapa komponen seperti tuntutan, kemudian dilanjutkan dengan kelonggaran atau permintaan atas dasar kebenaran atau penyangkalan, kemudian bisa disangkal kembali, kemudian diikuti oleh kelonggaran atau sangkalan tandingan, dan kemudian dapat diulang lagi sampai argumen tersebut berakhir. Meskipun beberapa argumen dapat diselesaikan dengan damai, terdapat beberapa argumen yang tidak bisa diakhiri dengan mulus. Oke, berikutnya merupakan penyebab mengapa orang gagal dalam analisis logis. Yang pertama adalah hasil dari reifikasi yang keliru. Reifikasi merupakan anggapan bahwa sebuah ide itu nyata, padahal ide tersebut bersifat hipotesis atau metafora. Contohnya seperti ini, ada seorang mahasiswa yang kesulitan untuk menyelesaikan pendidikan sarjananya. Kemudian ia berkata, universitas ini tidak mau memberiku gelar. Padahal universitas bukanlah sebuah subjek, bukan sebuah individu. Sehingga tentu saja universitas itu tidak bisa memberinya gelar. Yang kedua adalah argumen ad hominem, merupakan argumen yang bukannya menyerang isi dari sebuah argumen yang disampaikan seseorang, tetapi malah menyerang karakter orang tersebut. Misalnya dalam sebuah musyawarah pemilihan ketua himpunan, seorang kandidat menyampaikan ide-ide bagus dan masuk akal, tapi ia didebat oleh orang lain, bukan karena idenya, tetapi karena karakter moralnya. Bisa karena caranya berpakaian atau potongan rambutnya. Yang ketiga, ada argumen yang menggunakan paksaan atau kekuatan. Ini contohnya adalah ketika Amerika mendapat dukungan saat Perang Vietnam karena mereka adalah bangsa yang kuat dan bermoral. Nah, itu kekuatan dan moralitas memang hal yang bagus, tapi perjanjian dan hak suatu bangsa atas kedaulatan tidak ada hubungannya dengan kedua hal itu. Kemudian yang keempat adalah menggunakan kekuasaan dan ketenaran. Contohnya adalah dengan merekrut artis-artis atau atlet terkenal untuk mengiklankan sebuah produk. Yang kelima adalah argumen mayoritas pasti benar. Ini secara tidak sadar sering kita lakukan dengan menyatakan bahwa jika mayoritas orang-orang mengatakan itu benar, maka hal itu pasti benar, padahal kebenarannya itu belum tentu. Dan yang terakhir adalah argumen manusia jerami, yang berarti membangun suatu argumen yang lemah dan menghubungkannya dengan orang lain sehingga kita dapat mengalahkan orang tersebut. Ciri-cirinya yang mencolok dari argumen manusia jerami adalah difokuskan dan dipentingkan untuk mengalihkan tujuan utama argumen. Misalnya ada dua orang siswa yang sedang berdebat mengenai pemanasan global. Kemudian salah satu siswa tersebut mengatakan argumen manusia jerami yang mengacu pada fakta bahwa gunung berapi sudah menghasilkan emisi jauh sebelum mobil ada. Jadi mobil tidak menjadi masalah dan kita tidak perlu khawatir tentang pemanasan global. Pembahasan ketiga dari pengambilan keputusan adalah dukungan neurosains kognitif. Ahli saraf menemukan sebuah rangkaian tes diagnostik yang bisa digolongkan sebagai bagian dari taksiran neurologis. Tes tersebut dinamakan dengan tugas menyortir kartu Wisconsin, di mana pasien diminta untuk menyortir kartu satu persatu tanpa diberitahu aturan dalam menyortir kartu tersebut. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana orang tersebut bisa menemukan aturan awal dari pembentukan konsep dan bagaimana orang tersebut menjadi cukup fleksibel untuk mengabaikan peraturan yang telah ditegakkan sebelumnya dan menemukan sebuah aturan baru. Nah, dalam sebuah studi,
Dinyatakan bahwa pasien dengan cedera frontal tidak terlalu baik dalam mengerjakan tugas. Pasien dengan cedera bilateral memiliki masalah terbesar terutama dalam tugas yang peraturannya diubah. Dan pasien dengan cedera frontal cenderung untuk berusaha sangat keras atau melanjutkan pengurutan dengan peraturan yang lama. Jadi mereka akan tetap mengurutkan kartu seperti sebelumnya walaupun aturannya sudah diganti. Masih berkaitan dengan cedera pada otak, peneliti menemukan bahwa seseorang yang mengalami cedera pada hemisfer kanan mengalami kesulitan dalam melakukan inferensi pada masalah deduktif sederhana, seperti pernyataan John lebih tinggi dari Bill, maka siapa yang lebih pendek. Hal tersebut tidak dapat dijawab oleh orang dengan cedera hemisfer kanan, apalagi pernyataan yang lebih kompleks, seperti Arthur lebih tinggi dari Bill, Bill lebih tinggi dari Charles, siapa yang paling pendek. Mereka tidak mampu menjelaskan hal tersebut. Kemudian dalam sebuah penelitian ditemukan bahwa ketika seseorang mengalami cedera pada hemisfer kanannya, ketika mereka diberikan premis terkondisikan seperti kalimat jika hujan jalanan akan kering, sekarang sedang hujan, mereka akan menyimpulkan bahwa jalanan akan basah. Kesimpulan tersebut memang benar, tetapi jika berdasarkan pada skema besar. Namun, ketika berdasarkan premis yang diberikan, kesimpulan tersebut tidak valid karena tidak sesuai. Selanjutnya, saya Alfiana Megadewi Setianingrum dengan NIM 12 akan menjelaskan tentang kerangka keputusan. Amos Tversky sebelah kiri dalam gambar dan Daniel Kahneman sebelah kanan pada tahun 1981 pernah mengungkapkan bahwa kerangka keputusan adalah suatu konsep tindakan, hasil, serta kontingensi pembuat keputusan yang diasosiasikan dengan pilihan tertentu. Sebelum membuat keputusan, biasanya seseorang akan mengadopsi kerangka terlebih dahulu yang dikendalikan oleh formulasi masalah serta norma, kebiasaan, juga karakteristik personal dari individu masing-masing. Namun ternyata kerangka dapat memberikan efek yang berbeda. Anggap saja ini merupakan kerangka keputusan satu. Misalnya, dalam penanganan COVID-19 yang diperkirakan dapat menyebabkan kematian pada 600 jiwa, Kementerian Kesehatan mengusulkan 2 rancangan pola untuk program pembatasan, dengan asumsi jika program pembatasan pola A yang diberlakukan, maka 200 orang akan selamat. Dan jika program pembatasan pola B yang diberlakukan, maka sepertiga dari 600 jiwa akan selamat, dan 2/3 kemungkinan akan terdampak. Setelah melihat pilihan tersebut, mayoritas masyarakat akan memilih program pembatasan pola A, karena prospek menyelamatkan 200 jiwa lebih atraktif dibandingkan dengan alternatif lain yang lebih riskan atau beresiko. Padahal secara statistik, kedua pola akan menyelamatkan jiwa dalam jumlah yang sama. Lalu anggap saja ini sebagai kerangka keputusan 2. Dengan pemisalan yang sama dalam penanganan COVID-19 tadi, apabila program pembatasan pola A diberlakukan, maka 200 jiwa akan selamat. Dan jika program pembatasan pola B diberlakukan, ada kemungkinan sepertiga tidak akan terdampak dan 2/3 jiwa akan terdampak. Menurut kerangka 2 ini, mayoritas akan memilih prosedur pengambilan dengan resiko jumlah pasti jiwa yang terdampak sebanyak 400 lebih dapat diterima daripada 2/3 dari 600 jiwa. Probabilitas atau mengukur kemungkinan. Sadar atau tidak, hampir di setiap keputusan akan memiliki hubungan dengan kemungkinan mendapat predikat sukses. Sebagai contoh, saat suatu ketika kita berencana untuk hangout dengan teman saat langit sedang cerah atau membawa payung ketika langit mulai mendung. Juga seperti saat mendaftar pada suatu organisasi karena ingin mendapatkan ilmu dan pengalaman baru. Nah, dalam beberapa hal, probabilitas suatu peristiwa dapat dikalkulasikan dengan matematika, tetapi dalam kejadian lain hanya ditentukan berdasarkan pengalaman sebelumnya. Pada tahun 1981 juga, Tversky dan Kahneman
meneliti perihal probabilitas yang hanya ditentukan oleh pengalaman sebelumnya. Penelitian dilakukan dengan memeriksa individu yang terkadang berakhir dengan kesimpulan buruk ketika keputusan yang mereka ambil didasarkan pada pengalaman masa lalu. Individu-individu tadi diberikan beberapa pertanyaan, antara lain, apakah kata-kata dalam bahasa Inggris yang berawalan huruf K lebih banyak daripada kata-kata yang huruf ketiganya adalah K? Penyakit manakah yang cenderung lebih besar menyebabkan kematian? Kanker payudara atau diabetes? Apabila dalam sebuah keluarga terdiri dari 3 orang pria dan 3 orang wanita, urutan kelahiran manakah yang lebih mungkin terjadi? Apakah PPP WWW atau PWW PWP? Nah, sebelum mengetahui kemungkinan jawaban dari ketiga pertanyaan tadi, mari kita membahas tentang heuristik terlebih dahulu. Heuristik adalah suatu prosedur dalam membuat keputusan atau jalan pintas mental yang digunakan agar lebih cepat dan menggunakan effort atau usaha yang lebih sedikit dalam mengambil keputusan. Terdapat 2 jenis heuristik. Yang pertama ada heuristik ketersediaan, yang akan menilai berdasarkan kemudahan suatu strategi untuk membuat keputusan berdasarkan seberapa mudah informasi dapat dimunculkan dari pikiran. Seperti pada pertanyaan 1, jawaban didapatkan dengan cara heuristik ketersediaan. Mayoritas kita akan menjawab lebih banyak kata dalam bahasa Inggris yang berawalan huruf K daripada huruf K pada urutan ketiga. Hal tersebut terjadi karena kita memikirkan kata dengan awalan K terlebih dahulu dan lebih sering mendengar kata-kata dengan awalan K daripada yang K di urutan ketiga. Sedangkan berdasarkan pertanyaan 2, yang juga dijawab dengan metode heuristik ketersediaan, dibuktikan dengan penelitian dari Vyshkov dan Lichtenstein pada tahun 1977. Dalam penghitungan error pengetahuan sehari-hari. Penelitian dilakukan dengan meminta partisipan untuk mengukur probabilitas relatif dari 41 penyebab kematian. Partisipan diberikan 2 penyebab kematian dan diminta untuk menilai penyakit manakah yang memiliki kecenderungan lebih besar dalam menyebabkan kematian. Media yang sering mempublikasikan tentang penyebab kematian seperti kecelakaan, kanker, dan tornado ternyata memberikan dampak kepada pendengar dan pembaca. Mereka menganggap penyakit tersebut akan lebih besar kemungkinan untuk menuju kematian daripada penyakit yang jarang dipublikasikan, seperti jantung dan stroke. Alhasil, menurut pertanyaan 2, mayoritas akan menjawab kanker payudara karena kanker lebih sering kita dengar daripada diabetes. Jenis yang kedua adalah heuristik keterwakilan, yang menilai berdasarkan kemiripan strategi untuk membuat penilaian atau keputusan berdasarkan sejauh mana stimulus atau peristiwa tersebut memiliki kemiripan dengan stimulus atau kategori yang lain. Terdapat 2 faktor nih yang mempengaruhi heuristik keterwakilan. Yang pertama ada faktor kesamaan. Digunakan saat menilai keterwakilan dari sebuah peristiwa baru atau asing. Disebabkan memori yang tersimpan bertemu dengan stimulus baru, sehingga stimulus baru akan digolongkan sama apabila mirip dengan memori yang ada. Sebagai contoh, setelah melihat lonjakan kasus COVID-19 yang tajam dan ternyata disebabkan oleh kerumunan warga tanpa masker yang sedang berselfie ria di sebuah supermarket, seseorang akan berpikir ulang saat kebutuhan rumah sudah menipis. Haruskah saya tetap ke supermarket? Dan jika memang terpaksa harus keluar rumah, mereka akan lebih hati-hati dan selalu menggunakan masker. Faktor yang kedua adalah faktor acak, memberikan pengaruh terhadap keterwakilan karena hal-hal yang tampaknya tidak berurutan dianggap lebih mungkin terjadi. Seperti pertanyaan 3, kita akan menggunakan metode heuristik keterwakilan dengan faktor acak.
di mana mayoritas akan menjawab urutan kelahiran adalah PWW-PWP. Selanjutnya ada teorema Bayes yang ditemukan oleh Thomas Bayes pada tahun 1763. Merupakan metode pengambilan keputusan dalam bentuk probabilitas yang akan memunculkan nilai harapan sebagai dasar pengambilan keputusan akhir. Ada dua jenis peluang atau probabilitas, yaitu pertama probabilitas prior adalah peluang suatu kejadian akan muncul lagi jika diberikan dalam kondisi yang sama. Yang kedua ada probabilitas kondisional, yaitu peluang untuk menimbang suatu informasi baru dengan informasi sebelumnya. Dikatakan benar jika hipotesisnya benar. Ada contoh kasusnya nih, coba dengerin aja ya. Jeffrey menjalin suatu hubungan dengan Vivi. Namun ternyata bertemu suatu konflik, di mana Jeffrey terlalu sibuk mengurus tanamannya, dan mereka berakhir putus. Vivi pun kecewa dan berjanji tidak akan bertemu dengan Jeffrey lagi. Suatu ketika, Johnny, teman kuliah Jeffrey yang juga menjadi teman kerja Vivi, mengundang Vivi ke acara pernikahannya. Keputusan Vivi untuk pergi tergantung pada besar kecilnya peluang kemungkinan Jeffrey juga datang ke acara. Setelah mempertimbangkan, Vivi menyimpulkan, mungkin saja Jeffrey tidak diundang ke acara Johnny, karena saat lamaran kemarin, Jeffrey juga tidak diundang. Sehingga, Vivi menghitung kemungkinan Jeffrey datang ke acara dan mereka akan bertemu adalah 1:20, misalnya. Nah, alhasil, Vivi memutuskan tetap pergi ke acara. Sesampainya di gedung, Vivi melihat Tesla putih yang mirip dengan mobil Jeffrey terparkir di sana. Vivi pun mengasumsikan bahwa 90% Tesla putih itu memang milik Jeffrey, yang berarti Jeffrey diundang ke acara pernikahan Johnny. Lalu 10% diasumsikan mobil milik Jeffrey sudah dijual atau mungkin dipinjam adiknya. Nah, menurut rumus teorema Bayes, di mana PH merupakan peluang hipotesis, PH aksen merupakan peluang hipotesis tidak terjadi, dan E adalah bukti. Maka akan ditemukan rumus teorema Bayes seperti yang tertulis di layar. Dan jika peluang dari kasus tadi disubstitusikan ke dalam rumus, didapatkan angka 0,32. Sebenarnya, aplikasi dari teori Bayes pada kehidupan memiliki hambatan khusus karena estimasi yang akurat dari kemungkinan kejadian sulit dijelaskan secara pasti. Selanjutnya ada pembuatan keputusan dan rasionalitas. Tversky dan Kahneman pernah menyimpulkan bahwa manusia merupakan makhluk yang berpikir rasional secara sempurna. Namun pada tahun 1981, pernyataan tersebut disanggah oleh L.J. Cohen. Dengan poin-poin, 1. Rasionalitas seharusnya dilakukan oleh orang secara umum, bukan berdasarkan eksperimen laboratorium yang dibuat untuk mengilustrasikan pengambilan keputusan sehari-hari dan tidak relevan dengan kenyataannya. 2. Tidak ada alasan bahwa seseorang bisa menjadi seorang ahli pada bidang hukum kemungkinan dan hukum statistika dalam suatu percobaan. Dan 3. Hukum sistem logis dan rasionalitas tidak relevan dengan perilaku manusia sehari-hari. Jadi, jika menurut kritikan L.J. Cohen dalam contoh kasus antara Vivi dan Jeffrey tadi, jika memang Vivi tidak ingin bertemu dengan Jeffrey, maka sebisa mungkin ia akan menghindari kemungkinan-kemungkinan untuk bertemu dengan Jeffrey. Bahkan mungkin menjauhinya sampai 100 mil pun. Selanjutnya, pernah nih suatu ketika Monique, Ernst, dan rekannya berdebat perihal apakah pembuatan keputusan yang melibatkan perilaku dan aktivitas otak dapat berpengaruh dalam perilaku maladaptif. Lalu dilakukan sebuah penelitian dengan meminta partisipan untuk memainkan computerized gambling card game sambil dipindai menggunakan PET scanner. Partisipan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Dilakukan dalam 2 ronde.
Kelompok eksperimen diharuskan untuk aktif dalam memutuskan pilihan kartu menang atau kalah. Setelah 2 ronde selesai, partisipan mampu memahami bahwa dari 4 kartu tersebut ada 2 kartu yang memiliki keuntungan besar. Kelompok kontrol melakukan game dengan ronde yang sama, tetapi mereka tidak diperbolehkan untuk memilih kartu. Hasil menunjukkan bahwa aktivitas otak pada korteks prefrontal orbital dan dorsolateral, singulasi anterior, insula, korteks parietal, inferior, talamus sebelah kanan, dan cerebellum sebelah kiri bekerja saat membuat keputusan pertama kali, yaitu pada ronde pertama. Sedangkan aktivitas otak pada area asosiasi sensori motor dan amigdala sebelah kiri terjadi ketika partisipan mencoba untuk menebak kartu. Dan yang terakhir pada ronde kedua, aktivitas otak terjadi pada area memori seperti hipokampus, singulasi posterior, dan area kontrol motor seperti striatum juga cerebellum yang bekerja saat akan membuat suatu keputusan dengan data atau informasi yang sudah dimiliki, yaitu mengetahui kartu. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada pertanyaan, boleh nanti disampaikan melalui WhatsApp group atau via Google Meet atau Zoom. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.